Pak Yapan jawab, mungkin tim hukum saya juga jawab masalah ini, gantian lah. Kamu aja. Oh, tapi iya ini juga kan karena ini kan tim di advokat kami gitu. Jadi Bapak bisa menjawab itu. Jawab lah. Ya. Saya capek juga saya menjawab. Sedikit aja Bang kalau ini. Enggak lebih sana. Bercanda. Gimana? Bang Firdaus. Ini kan kasus masih bergulir ya. Ya. Anda sebagai kuasa hukum para dukun, gimana nih kasus yang lagi bergulir yang pelaporan di Jakarta Selatan kemarin perkembangannya? Iya, hari ini saya diundang oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk saya diberikan undangan ya untuk membawa klien agar dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan BAP. Siapa aja klien Bang Firdaus yang akhirnya dihadirkan gitu dari, kan kemarin banyak tuh beberapa orang mungkin dari Persatuan Dukun yang selalu saksi-saksi besok yang jelas saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya yang akan dipanggil sekitar 3 orang besok. 3 orang. Nah, jadi target saya kan saya udah bicara sama penyidik kemarin Bang kalau bisa cepat gitu. Dan alhamdulillah mereka mendengarkan saya dan sesuai dengan perintah pimpinannya mungkin ya minggu kemudian dipanggil lah saat kami gitu. Kami minta percepatan proses penyelidikan agar hukum ini tidak abu-abu. Saksi-saksi ini kemungkinan apa Bang? Adakah dari kalangan dukun yang kayak mungkin merasa dirugikan kayak dukun pijet juga ntar dihadirkan atau seperti apa Bang? Datang semua. Dukun-dukun datang, supranatural juga datang. Oke. Nah, kemungkinan besar berarti Marcel juga akan segera dipanggil dong Bang? Dengar kabar sih katanya 2 minggu lagi akan dipanggil. Tapi sebelum itu mungkin kita dulu. Selesai kita baru dia. Berarti proses pemeriksaan terus berjalan ya Bang? Terus kita nggak akan pernah stop. Apapun alibi mereka kita tetap lanjutin kok. Bang, ini kan sempat viral juga kemarin yang Abang mampir-mampir di beberapa podcast ya, atau mungkin di beberapa channel lah. Nah, itu banyak juga netizen yang apa ya kalau kita bilang menghujat, ya kan, apalagi yang tersorot memang Habib Jindan sendiri. Bang Firdaus gimana Bang tanggapannya? Ya, kalau di media sosial kan ini wajar lah ya. Yang namanya orang itu belum paham kita atau kadang-kadang dia udah paham kita memang sengaja nyari gara-gara. Kadang-kadang juga itu hanya baser-baser kan. Jadi menurut saya nggak masalah lah orang ngomong begitu. Nggak ada masalah, itu dinamika dalam dunia sosial, dunia media sosial. Jadi saya nggak terlalu pusingin tuh. Orang menghujat saya apa segala kan saya nggak tangani masalah. Dari dulu juga kan saya udah nangani masalah kan gitu. Bahkan tadi siang juga saya ditelepon oleh orang yang minta didampingi oleh tim hukum kami dari law firm yang Federal Wesa untuk menangani kasus yang lagi heboh juga sekarang ya. Saya nggak mau. Saya tolak karena kan lagi menangani masalah dukun ini, takutnya ntar sana viral sini viral, jadi kayak nggak ada pengacara lain lagi kan gitu. Jadi saya kasih kesempatan jadi untuk lawyer lain. Saya tolak itu. Oke, cuma kondisi Habib Jindan sekarang gimana sih Bang Firdaus? Karena sempat juga kemarin saya wawancara Habib Jindan sendiri kayak katanya nggak mau nongol dulu, dan juga kayaknya sempat kemarin beberapa kali itu dia mengakui bahwasannya dia sempat blunder juga ya dengan adanya tes atau mungkin uji coba gitu. Gimana Bang Firdaus? Iya, kalau itu Habib Jindan memang lagi ditegur oleh Robito Alawin ya. Udah nggak mungkin bisa keluar dengan sembarangan dia itu. Kalaupun keluar mungkin dia untuk melaporkan Dr. Richard Lee kalau menurut infonya itu. Katanya mau laporkan Dr. Richard Lee di Polda Metro Jaya itu kalau dia keluar. Kalau untuk hal lainnya enggak. Berarti Habib-Habib yang lain juga udah mulai merasa terusik dan terganggu dong? Iya, namanya Robito Alawin kan jenjang hierarkinya jelas gitu. Mungkin mereka nih anggap Marcel ini baru umur 21 tahun kan, 22, 21 masih bocah lah bahasanya. Mungkin ditegur jangan masuk dalam ranah itu kan gitu. Oke. Nah, Bang, cuman ada beberapa gimana informasi juga ternyata kemarin Habib Jindan juga bilang ada beberapa video yang harusnya diupload pada saat di Richard Lee, dan ada beberapa video juga yang harusnya nggak diupload. Itu benar Bang? Benar. Jadi pada saat itu kan kita udah sepakat dengan official Dr. Richard Lee bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada itulah yang akan ditayangkan kan gitu. Pertanyaannya ada 6 pertanyaan yang dikasih ke saya. Di dalam WA saya juga masih ada. Tapi tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pengetesan senjata tajam gitu. Makanya ketika Dr. Richard Lee di sana itu berbicara pada saya masalah pengetesan jarum dan segala, saya protes. Saya sempat protes, bahkan si kameramennya pun sempat mukanya itu nggak enak sama Dr. Richard Lee gitu, si operatornya itu. Dan dia bilang, bos, kita
di luar konteks nih, kata dia gitu kan. Tapi kata dokter Rizal, enggak tenang, ntar gue cut katanya. Ntar gue potong nih, gambar ini nggak bakal ditayangin kan gitu. Tapi kenapa malah materi wawancara yang harusnya ditayangkan malah nggak ditayangkan? Yang ditayangkan malah yang aibnya keluarga ke klien saya ini gitu, keluarga besar Habaib ini. Jadi dengan niat yang nggak baik, itikat yang tidak baik, ada yang menjatuhkan marwah daripada klien saya. Harga diri marwah, harga diri dan harkat martabatnya jatuh klien saya ini gara-gara dokter Richard gitu aja sih. Berarti sebelumnya juga memang tidak ada perjanjian untuk sebenarnya tes barang benda-benda tajam seperti itu? Nggak ada perjanjian, nggak ada. Ini memang poin-poin yang ingin disampaikan awalnya apa bang? Yang diomongin oleh tim? Kan ada di dalam handphone saya ini, yang ini nih, handphone saya ini itu ada beberapa poin. Jadi beberapa poin itu udah saya bicarakan pada saat itu. Tolong Mbak, kan saya selalu tuh, karena biar nggak membias kemana-mana, saya selalu pada wartawan, pada media saya selalu bilang, tolong Pak atau Mbak kirimkan pertanyaannya yang mana. Dan saya nggak mau lagi digoreng oleh orang gitu loh, pertanyaan yang sesuai dengan kuasa saya aja gitu loh, yang ada dalam surat kuasa saya terkait dengan dukun dan Marcel Radival kan gitu. Tapi kalau nyeleneh saya nggak mau nih. Pertanyaan 1, siapa saja yang dimaksud dengan dukun? 2, alasan Persatuan Dukun Indonesia melaporkan Marcel atau pesulap merah. 3, tindakan selanjutnya pihak Persatuan Dukun. 4, apakah asosiasi dukun dilindungi secara undang-undang? 5, efek dari konten Marcel terhadap dukun di Indonesia apa? Kan gitu pertanyaannya. Kok kenapa jadi ada pengetesan gitu? Itulah yang saya merasa, ya Allah, ini kok jadi nggak profesional. Jadi saya sendiri nontonnya malu gitu loh. Oke. Cuman di tempat Dennis juga sempat ada keributan ya bang? Yang perihal pengetesan juga, dan juga mengenai yang Dennis sampai ngupload video-video yang dibalik itu juga ada ribut-ribut. Itu kenapa? Oh, kalau Dennis konyol, kalau dia enggak kita somasi, enggak. Memang kita kesepakatan kan gitu. Dia orang asik. Dia ekstrim tapi lebih asik Dennis gitu loh. Dia orangnya ekstrim banget. Kalau Dennis lebih ekstrim dari Dr. Charlie, cuman dia masih punya adat gitu. Masih punya rasa persaudaraan kalau Dennis itu. Maksudnya, Bang, ini gua naikin, ini enggak, ini gua naikin, lu terserah lu nggak naikin gitu loh. Dia masih ada komitmen walaupun ekstrim, tapi benar-benar ini gue naikin ya bang, gue nggak ini. Makanya kita nggak, ya udah walaupun kelihatannya konyol, tapi kita udah, dia itu istilahnya nggak menyakiti orang kalau Dennis. Dia istilahnya fair, walaupun belak-belakan, cuma tetap fair orangnya. Tetap fair si Dennis gitu loh. Makanya kita dari pihak perdukunan juga nggak ada yang marah sama Dennis ya. Nggak aja jangan kebawan bocor halus kan gitu. Bodoh aja lah gitu. Saya debat sama Dennis aja berapa kali kan saya ya udah nggak apa aja gitu, namanya adik kita kan. Kita juga mendukung Dennis, mendukung teman-teman podcast yang punya YouTube seperti si siapa di Denny Sumargo ya, Denny Sumargo, ada Uya Kuya gitu kan. Ya kita sebenarnya sih dipanggil oleh mereka nolak juga sebenarnya bisa, cuman kita nih mau nyupport gitu loh. Mau nyupport teman-teman biar subscribe-nya naik gitu. Jadi termasuk Dr. Richard Lee gitu loh. Kita sebenarnya kita nggak diwawancara juga nggak ada masalah. Kita bikin podcast sendiri viral-viral juga kan gitu. Tapi kan kita nih istilahnya menyupport teman gitu loh. Barangkali dari kami ini ya, Persatuan Dukun itu bisa memberikan rezeki pada yang lain kan gitu tujuannya. Bukan mau nyari tenar, bukan. Nggak ada tenar-tenar, orang udah tenar gitu. Nggak ada yang mau nyari tenar tuh, nggak ada. Bahasa-bahasa mau panggung, pansos, nggak ada. Bang Firdaus, cuman kan sempat juga pas ke podcast Dennis tuh ketemu sama Ustadz dari Sulaiman ya? Iya, Ustadz Dery. Iya, dan juga Habib Jinan kemarin juga sempat cerita tuh Ustadz Dery awal-awal ada kata-kata yang kurang berkenan karena sempat mengaku kayak Habib merah gitu. Gimana Bang Firdaus? Oh iya, Habib Jinan itu sempat ngomong, Ustadz Dery kan nyeplosin tuh, oh saya Habib merah, itu Ustadz merah kayak gitu-gitu kan. Pokoknya orang nyeleneh gitu loh, jadi nyeleneh gitu. Akhirnya Habib Jinan ngomong sama saya, kacau juga tuh Pak Ustadz. Aku jadi ikut-ikutan error kayak si Marcel katanya gitu. Itu Ustadz merah. Dia bilang udah wajarnya maklumin aja lah namanya dunia media sosial kan. Dan kita juga udah ngomong kan sama Ustadz Dery, udah nggak ada masalah sih, dan kita nggak ada kaitannya juga dengan ini. Kita mendukung Ustadz Dery Sulaiman biar tambah maju dalam dakwahnya gitu. Kita support lah yang kayak gitu-gitu, support. Jangan kalau Ustadz pendeta, mangku, apa segala itu kita support semua lah. Yang penting negara ini beragama gitu. Oke. Daripada negara nggak beragama kan bahaya. Oke. Nah, Bang, cuman kan
di sini juga istilahnya kasus ini kan semakin lama semakin melebar ya. Banyak juga kayak dari kemarin tuh selalu viral cuplikan-cuplikan video abang dan juga pembuktian. Nah, pembuktian di Denny Sumargo itu juga memang berarti sudah dipersiapkan ya bang? Udah dipersetujui sama-sama gitu loh. Artinya Denny Sumargo juga udah minta kita bawa senjata yang paling tajam, misalnya perangkat dukun-dukun lah, mungkin ada menyan atau apa gitu. Tapi kita nggak bawa itu karena kita kan bukan dukun hitam kan gitu. Malah kita medianya Al-Quran, kita cukup air putih sama golok-golok aja yang tajam gitu. Nah, Denny sendiri juga sempat menantang pembuktian juga ya, sehingga ada yang sampai nyelupin tangan di air keras itu. Sebenarnya itu juga salah satu persatuan dukun tuh, salah satu orang yang mencoba air keras itu. Iya, jadi gini, dukun itu adalah sematan bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dari manusia lain kan gitu, dari orang lain. Jadi jangan menganggap negatif. Ini dukun yang celupin tangan di Dennis itu pengusaha besar itu, yang orang Tionghoa, gitu loh. Yang orang Tionghoa itu orang supranatural, dia pengusaha besar, namanya Kosis. Jadi bukan orang sembarangan juga, dia pengusaha besar di Jakarta. Cuman karena dia ikut berempati kepada perjuangan kita, makanya dia ikut turun gitu loh. Udah mas, aku juga ikut. Dia giniin air keras, dia dari Katolik. Bahwa dari agama itu macam-macam orang agama itu juga banyak mempercayai hal yang goib, hal supranatural gitu. Makanya Kosis datang untuk membuktikan itu. Bang, cuman berarti dukun itu bukan termasuk sebuah profesi aja ya? Bahkan ada orang yang menjadikan dukun ini kayak profesi sampingan, bukan profesi utama gitu. Iya, jadi semacam itulah. Sebenarnya dukun itu bukan profesi, kelebihan orang. Dia mau buka praktek mau enggak ya, itu urusan dia. Tapi kan yang menjadi jelek dukun ini terstigma dengan hal-hal yang negatif gara-gara ada dukun supranatural yang melakukan hal-hal yang di luar konteks keagamaan, seperti membunuh orang tanpa menyentuh, dukun-dukun santet kayak gitulah. Dukun aliran hitam lah kalau menurut saya. Akhirnya semua dukun-dukun yang 12 karakter itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi tercemar namanya gara-gara itu gitu. Iya. Bang, cuman bener nantinya akan ada somasi kepada Dr. Richard itu bener? Udah somasi. Sudah disomasi. Tinggal laporan doang ya. Dan akan melaporkan kapan kira-kira bang? Ya ini tunggu Habib Jindan bisa. Habib Jindan bisa, mungkin Habib Jindan menunggu gurunya Pak Kiai Ridwan. Karena Pak Kiai Ridwan lagi ke Malaysia dan Singapura. Lagi ada panggilan dari pasien-pasiennya kan. Di Singapura dan Taiwan. Karena beliau ini kan dukun berkelas internasional kalau Pak Ridwan. Jadi dia dipanggil di Amerika, di Australia, di Singapura, di mana aja dia datengin. Gitu. Berarti tetap nunggu izin gurunya ya, karena kan Habib ini selalu bilang dia selama ini berjuangan hanya untuk gurunya gitu bang. Berarti ini memang lagi ditahan aja sama gurunya. Kayaknya ditahan sama Habib udah ditahan. Kenapa bang pada akhirnya ditahan? Apa karena sudah melampaui batas juga? Apa memang ada kesalahan? Bukan, sebenarnya hanya gara-gara ya ulahnya Dr. Richard Lee itu awalnya gitu loh. Sebenarnya perjalanan itu aman-aman saja. Gara-gara Dr. Richard Lee sengaja mencari momen untuk menjatuhkan, ya diduga menjatuhkan klien saya, harga martabatnya jadi Habib Jindan itu ya udah jadi cemar namanya. Oke. Cuman abang sendiri terakhir kondisi Habib Jindan tapi baik-baik aja kan bang? Maksudnya nggak merasa tertekan karena banyak bulian atau seperti apa bang? Enggak. Baik-baik aja dia. Oke. Dia udah ini kok. Bang, cuman kalau misalkan nantinya ini kan akan ada pemeriksaan ya, berarti dimulai dari saksi dan juga nanti akan ada kemungkinan Marcel juga dipanggil gitu. Iya. Nah, ini saksi-saksi ini bakal didatangin selain memang dukun-dukun, mungkin ada saksi ahli juga yang bakal dipanggil atau seperti apa bang? Saksi ahli bahasa mungkin bisa. Akan dihadirkan saksi ahli bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Lalu lain-lainnya ya tambahan aja. Kalau ada kemungkinan nggak mungkin kayak manggil saksi ahli untuk dunia metafisik, kan banyak juga nih yang tiba-tiba yang banyak muncul memamerkan istilahnya, saya punya rekor bisa menjelaskan apa itu santet, apa itu pelet gitu-gitu. Yang jelas ahli metafisika itu yang punya sertifikasi dan pernah uji kompetensi itu paling yang legal lah. Kalau ahli metafisika dari YouTube itu kadang-kadang kan ada yang error juga otaknya gitu. Jadi oknum, jadi kita nggak pakai. Oke. Bang, mungkin ini kan udah terjadi huru-hara besar juga, berarti mungkin nanti kalau misalkan abang dan tim ya yang biasa abang bawa ini bakal istilahnya ada panggilan podcast saya, kayaknya untuk sementara ini udah nggak dulu ya bang? Kayaknya nggak dulu deh podcast itu. Malah juga Dennis nantangin masalah pindahin
penyakit ke kambing apa segala, kita nggak jawab. Karena memang di dalam padepokan kita, padepokan Al-Firdaus, kita juga buka praktek itu, buka praktek pemindahan penyakit di dalam hewan apa, memang masih buka. Kalau ada orang yang mau berobat pun kita siap mengobati itu. Penyakit apapun, seberat apapun, tergantung nilai penyakitnya juga ya. Kalau penyakitnya berat, bisa kita memindahkannya ke kambing atau kebo gitu. Kalau lebih berat lagi, tapi kalau yang nggak berat, ayam. Oke. Terakhir Bang, mungkin ini kan sementara ini kan kasus masih berjalan. Nah ini mungkin akan ada apa namanya, mungkin kalau misalkan ada Marcel, ini kan juga ada yang mau ngelaporin nih di Blitar kabarnya, Marcel ya. Iya. Misalkan dia dilaporin di Blitar dan juga pada akhirnya dia menyatakan secara publik bahwasanya dia bersalah, tapi kasus ini bakal tetap Abang lanjutin berarti? Lanjut kayaknya sih. Dari dulu itu mau lanjut, tetap lanjut. Berarti bakal tetap tuntas ya, nggak bakal ada kata damai? Kalau minta maaf saja nggak cukup, kayaknya lanjut. Karena dukun-dukun ini udah pada marah, dan di Blitar juga kita mungkin itu dukun juga yang laporin dia. Tapi Abang sendiri kenal nggak nanti sama yang pelapor mungkin di Blitar yang rencananya akan ngelaporin? Nggak kenal, ya mungkin orang-orang organisasi itu dari Persatuan Dukun itu. Tapi kita lihat juga kalau pasalnya sama ya, ya buat apa ngelaporin? Terbentur dengan nebis in idem kan? Gitu. Nebis in idem kan nggak boleh melaporkan dengan perkara yang sama. Berarti memang harus melaporkan dengan perkara yang berbeda kalau memang berbeda. Kalau pasalnya yang sama ya percuma gitu. Itu udah kita tangani. Oke. Bang, kalau misalkan banyak indikasi juga dari netizen, kan banyak yang ngebaca nih dari kemarin ya, kayak ini kasus lama-lama makin gede, apa jangan-jangan ada settingan atau seperti apa gitu. Nah kalau misalkan memang benar ternyata perseteruan Marcel ini settingan, sebenarnya bisa kena pasal juga sih Bang? Yang nyeting siapa nih? Iya, misalkan mereka berdua berantemnya, Marcel sama Gus Samsudin. Misalnya ternyata ada kerjasama di balik itu, persetujuan gitu, perseteruan. Kalau ada persetujuan sengaja memberikan berita palsu, ya itu kena juga. Penipuan, pasal penipuan, dan mungkin ya termaktub dalam undang-undang ITE juga, tapi nggak tahu lah itu publik itu. Jadi banyak maksudnya banyak berita juga beredar, karena kan kayaknya skenarionya kok sama banget gitu, terus kayak sama-sama di Jakarta nggak pada saling nyamperin gitu, banyak yang mulai ganjil lah Bang, orang-orang ngeliatnya. Tapi itu pun kalau mereka saling studi berarti tetap kena pasal juga ya Bang? Pasal ya, mungkin malah kita laporin lagi si Samsudinnya kan gitu, suwe lu gitu, gue di prank gitu. Kalau cuma ngeprank, ngapain lu masuk ikutin laporin si pesulap merah kan gitu. Paling begitu kan kita laporin lagi dua-duanya gitu. Oke, kalau gitu coba makasih banyak. Ya, oke. Makasih ya. Ya. Oke. Udah diedit? Udah, lihat aja. Makan dulu.